Halo semuanya, selamat datang. Di zaman serba digital ini, keamanan data itu, udah jadi harga mati. Hari ini kita bakal kupas tuntas langkah-langkah simpel tapi ampuh supaya kita semua bisa lebih aman waktu online. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai dari sebuah skenario yang saya yakin banget banyak dari kita yang udah nggak asing lagi sama yang satu ini. Pasti pernah kan dapat pesan kayak gini? Pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik pesan-pesan yang kelihatannya menggiurkan atau malah bikin panik ini? Ya, pesan-pesan ini emang sengaja dirancang buat mancing emosi kita. Entah itu rasa seneng yang meledak-ledak atau rasa cemas yang mendesak. Tujuannya simple banget, bikin kita bertindak cepat tanpa mikir panjang. Soalnya, kalau kita lagi panik atau terlalu girang, logika kita seringkali jadi nomor dua. Oke, sekarang yuk kita intip lebih dalam lagi. Kita buka tirainya dan lihat apa aja sih hantu-hantu yang paling sering gentayangan di dunia maya? Yang pertama, dan ini yang paling umum, namanya phishing. Anggap aja ini kayak lagi mancing ikan tapi di dunia digital. Pelakunya nyamar jadi pihak yang kita percaya, misalnya bank atau layanan streaming. Tujuannya buat mancing data-data sensitif kita. Ingat-ingat ya, institusi resmi manapun nggak akan pernah minta kata sandi atau password kita lewat email atau SMS. Nah, di sini kita bisa lihat betapa liciknya proses ini. Padahal alurnya sederhana banget. Semuanya berawal dari satu email palsu yang kelihatannya asli banget. Begitu kita klik linknya dan masukin data kita, tanpa sadar, boom, kita udah serahin kunci brankas digital kita ke tangan orang lain. Ancaman berikutnya, ini juga ngeri. Namanya malware. Ini istilah payung buat macem-macem software jahat. Coba bayangin, ada virus yang bisa ngilangin semua foto kenangan kita, atau spyware yang diam-diam jadi mata-mata, ngintipin semua yang kita ketik, sampai ransomware yang bisa mengunci semua data kita dan minta uang tebusan. Oke, kita udah kenalan sama ancaman-ancamannya. Ngeri ya? Tapi tenang, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana caranya membangun benteng pertahanan yang kokoh buat ngelawan semua itu? Nah, kutipan ini pas banget buat ngegambarin pola pikir yang kita butuhin. Intinya apa? Keamanan itu harus berlapis-lapis. Satu gembok di pintu depan aja jelas nggak cukup kan? Jadi apa aja sih lapisannya? Yuk kita bedah pakai analogi rumah tadi. Kata sandi yang kuat itu ibarat gembok utama, harus rumit dan unik. Terus, autentikasi multifaktor, ini tuh sistem alarmnya. Lapisan kedua, perangkat lunak antivirus, itu satpam pribadi kita yang patroli 24 jam. Dan enkripsi, anggap aja itu brankas di dalam rumah buat nyimpen data paling berharga. Coba deh lihat perbedaannya di sini. Di sisi yang lemah, akun kita cuma dilindungi satu lapis. Kalau password kita kecolongan ya udah, tamat. Akun kita langsung diambil alih. Tapi, lihat sisi yang kuat. Inilah game changernya. Inilah kekuatan autentikasi multifaktor, atau MFA. Kalaupun penjahatnya dapat password kita, mereka masih butuh akses ke HP kita buat bisa masuk. Jadi usaha mereka bakal jauh lebih susah. Oke, bentengnya udah mulai kebangun nih. Tapi alat-alat canggih aja nggak cukup. Justru kebiasaan kita sehari-hari pas lagi browsing, itu yang nggak kalah penting. Bahkan bisa jadi penentu. Pernah nggak sih ngerasa aneh? Baru aja nyari-nyari sepatu di internet, tiba-tiba iklan sepatu itu ngejar-ngejar kita kemana-mana, muncul di semua media sosial, di semua website. Itu bukan sulap loh, bukan juga kebetulan. Nah, biang keroknya itu namanya cookie. Gampangnya, ini tuh kayak remah-remah digital yang ditinggalin website di browser kita. Ada sih yang gunanya baik, kayak buat ngingat barang di keranjang belanja kita. Tapi, ada juga cookie lain yang tugasnya jadi mata-mata, ngikutin kita kemanapun kita pergi di dunia maya buat nargetin kita dengan iklan. Eits, tapi jangan khawatir, kita punya kendali penuh kok. Cuma butuh 3 langkah simpel aja. Pertama, buka pengaturan privasi dan keamanan di browser kalian. Kedua, cari dan aktifkan pilihan buat blokir cookie pihak ketiga. Ketiga, yang paling penting, rajin-rajin bersihin data browsing dan cookie ini secara rutin. Gampang kan? Cuma 3 langkah buat dapetin lagi privasi kita. Kita udah ngomongin soal ancaman, udah ngomongin soal alat-alatnya, tapi ada satu bagian terakhir yang sebenarnya jadi kunci paling kuat dari semua ini. Dan itu adalah kita sendiri. Jadi ini bukan cuma soal teknis ya, ini soal mengubah cara kita berpikir. Dari yang tadinya mungkin cuma jadi pengguna pasif yang nerima apa aja, sekarang kita harus jadi warga digital yang proaktif, yang cerdas, yang sadar, dan pegang kendali penuh atas data kita sendiri. Jadi, apa nih kesimpulannya? Keamanan digital yang benar-benar kuat itu adalah kombinasi antara dua hal, alat yang pas dan kebiasaan yang cerdas.
Selalu curiga sama pesan-pesan aneh, kita harus tanggung jawab sama data kita sendiri, dan yang nggak kalah penting, kita juga peduli sama orang-orang di sekitar kita. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian. Coba pikirin, siapa orang pertama yang bakal kalian ajak ngobrol soal ini? Mungkin orang tua, adik, atau sahabat. Karena dengan bantu satu orang aja biar lebih aman, kita semua ikut ngebangun dunia digital yang sedikit lebih baik buat kita semua. Terima kasih banyak udah nyimak.